Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali semuanya di perkuliahan kita hari ini. Ya, perkuliahan kita hari ini ya masih perkuliahan praktikum CAT dan kita akan melanjutkan pelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, seperti biasa kita aktifkan inventornya. Ingat, jadikan kebiasaan pada saat mau memulai membuat desain di software inventor ini, biasakan untuk selalu mengaktifkan file project ya yang kita siapkan untuk desain kita. Klik di toolbar project. Kemudian cari ya, karena sebelumnya kita sudah pernah membuka file project yang berhubungan dengan pelajaran kita hari ini, yaitu sampel lokator ya. Kita cari ya. Nah, di sini ada sampel lokator. Klik. Pastikan bahwa file project yang kita maksud ini dalam keadaan aktif ya, dengan tanda centang di depannya. Kalau udah, kemudian kita klik done. Lalu kemudian kita klik di toolbar open. Kita lihat di folder komponen, kita kemarin sudah membuat beberapa komponen ya. Beberapa komponen untuk alat yang disebut sampel lokator. Kemudian juga ada dua sub assembly ya untuk alat sampel lokator. Nah, pelajaran kita hari ini kita akan belajar bagaimana merakit semua komponen yang sudah kita buat tersebut ya, baik itu komponen maupun sub assembly-nya menjadi satu kesatuan yang disebut dengan nama alat sampel lokator. Oke. Ya, kita akan lihat gambar desain assembly untuk sampel lokator. Ya, ini adalah gambar desain assembly untuk sampel lokator. Ya. Kita lihat tampilnya seperti ini. Jadi semua komponen yang sudah kita buat kemarin kita akan rakit seperti ini, ya. Kemudian ditambahkan dengan komponen-komponen penunjang baru, ya, yaitu seperti baut, kemudian juga pin, ya. Jadi part-part standar, ya, penunjang untuk mengikat semua komponen sampel lokator ini. Oke, kita mulai. Kita open lagi inventornya, kita aktifkan. Kita klik cancel. Kemudian pertama-tama untuk memulai pembuatan assembly ini, kita harus mengaktifkan template assembly. Klik toolbar new. Setelah kita klik ya, tadi toolbar new, di sini akan muncul window create new file. Kemudian kita klik ya. Di sini ada dua template assembly, yaitu standard.iam dan standard.weltman.iam. Ya, seperti kita pelajari sebelumnya. Kalau untuk assembly biasa kita pilih standard.iam, tapi kalau untuk assembly yang kompleks, yang dimana di dalamnya ada proses welding, proses preparation, proses machining, ini bisa kita pilih ke Weltman. Ya. Dan walaupun awalnya kita memilih standar.iam ya, setelah selesai kalau memang memerlukan proses-proses seperti preparation, welding dan machining, kita bisa mengconvert ya standar template.iam ini ya menjadi template weltman.iam. Tetapi kalau dari awalnya kita sudah memilih template weltman.iam, kita tidak akan bisa balik lagi ke template standar ya. Jadi pertama-tama kita pilih di template standar.iam, lalu klik create. Kita tunggu sampai templatenya aktif. Oke ya, ini adalah template assembly. Sebelum kita mulai untuk menginsert komponen-komponen untuk sampel lokator ke dalam template assembly ini, seperti biasa jangan lupa kita save dulu ya. Simpan di dalam folder assembly. Di sini kita kasih nama ya dalam huruf besar ya, sampel lokator. Sampel lokator. Udah, kita klik save.
Oke, kalau udah kemudian kita arahkan kursor ke bagian di browser ya, ke bagian nama assembly-nya itu sampel locator, klik kanan lalu klik file properties. Biasakan ya, biasakan jadi kebiasaan di template project di bagian description-nya kita isi ya. Kita copy di sini di bagian nama sampel locatornya, kita isi di kolom description namanya sama, sampel locator. Kemudian karena ini adalah assembly ya, kita klik di sini ya, kita lihat seperti di gambar. Di sini kan ada nomor gambarnya ini ya, UDP strip 19, strip SL, strip 00. Ini adalah simbol untuk nomor gambar assembly. Cuma sekarang nanti akan kita ubah, bukan lagi 19, tapi 2021 ya. Atau 2020 lah, karena ini kita mulai buatnya kan di tahun 2020 ya. Di sini kita klik ini. Atau bisa kita cek ya biar kita seragamkan juga dengan apa namanya, dengan komponennya nanti ya. Apa kita buat di 2001, di 2021 atau 2020. Jadi untuk sementara kita ketik dulu di sini di bagian stock number ini kan kolom yang berhubungan dengan nomor gambar. Jadi kita ketik UDP strip. Nah, ini kan 21 ya, strip sampel locator, singkatannya kan SL, sampel locator. Kemudian strip lagi 00. 00 ini simbol untuk assembly ya. Atau selain ini juga bisa ditulis dengan AS, assembly. Oke, kalau udah kita klik apply. Lalu klik di physical ya. Ingat di sini kondisinya karena kosong ini masih belum ada ya. Oke, kita klik close. Kemudian setelah itu seperti kita lihat di gambar ya, kita akan munculkan komponen-komponen pendukung untuk sampel locator ini. Pertama kita mulai dari memunculkan main locator. Ya. Aktifkan lagi inventornya, lalu kita arahkan di sini. Ini kan ada place from content center. Ini kita klik tanda segitiga di sebelahnya, pilih di place. Karena yang akan kita masukkan adalah komponen-komponen yang kita buat manual ya, bukan komponen pas standar dari content center. Jadi kita pilih dulu toolbar place. Arahkan dia karena komponennya kan berada di dalam folder ini ya. Karena yang akan kita munculkan adalah komponen main locator, yang mana main locator ini berbentuk sub assembly, berarti kita pilih filenya di di folder assembly. Di sini ada main locator, klik, lalu kita klik open. Ingat ya kemarin seperti pelajaran sebelumnya bahwa semua file ataupun semua file komponen ataupun file subassembly yang kita munculkan pertama kali harus kita jadikan grounded ya. Masih ingat kan caranya? Jadi pada saat ini muncul jangan langsung diklik kiri, tapi klik kanan dulu, klik. Di sini kan ada place grounded at origin. Klik. Jadi ini untuk komponen ataupun subassembly pertama yang kita masukkan ke template assembly. Oke, kalau udah kita klik kanan lalu klik OK. Ya. Lihat di sini filenya yang pertama kali muncul ini kan main locator dan kondisinya ada simbol grounded ya. Ini simbol grounded, artinya bahwa file yang pertama ini harus kondisinya fix, tidak boleh berubah-ubah, tidak boleh bergeser-geser ataupun berputar. Jadi dia harus terkunci. Kemudian yang kedua, kita klik lagi toolbar flash. Nah, pilih yang kedua ya, bracket stay pin. Karena bracket stay pin juga merupakan sub assembly, ya, kita klik ya di sini di folder assembly lalu bracket stay pin lalu klik open. Nah, kalau yang komponen kedua dan seterusnya boleh kita klik kiri, tempatkan bebas. Klik kanan. Oke. Lalu kita klik lagi place. Nah, yang komponen yang ketiga karena berbentuk part berarti dia berada di folder komponen, pilih namanya stay pin. Lalu klik open, tempatkan dia di sini. Oke, kita keluar tadi dari pemilihan flash. Nah, proses pertama untuk mengikat komponen-komponen ini adalah menggunakan toolbar constraint. Ya, jadi komponen bracket stay pin akan diikat ke komponen main locator. Lihat di sini ya. Pertama ini dari kondisi lubang. Di main locator kan ada dua lubang yang mempunyai ulir, ya. Nah, pasangannya adalah
di bagian bracket tie pin ini dua lubang yang tidak mempunyai ulir. Ya, di sini kan dia ada dua sisi nih yang punya lubang. Yang satu sisi ada ulir, yang satu sisi ada enggak. Ya, ingat, kalau lubang pasangannya ini ada ulir, berarti pasangannya satu lagi ini harus yang tidak ada ulirnya. Berarti lubang bagian ini ya yang harus kita constrain ke sini. Jangan yang ini, karena kalau lubang berulir ketemu lubang berulir nanti bautnya tidak akan bisa dikunci. Oke, kita klik di toolbar constraint. Ya. Ingat seperti pelajaran kita kemarin, kalau untuk mempertemukan dua permukaan bisa menggunakan perintah type, kemudian perintah type-nya di mat, kemudian juga di solution-nya juga di mat. Tapi khusus untuk lubang dia ada perintah constraint yang lebih cepat, yaitu dengan menggunakan ya insert. Kita klik di sini, kita putar dulu posisi view-nya. Putar posisi view, ya, lihat. Ini kan lubang yang ada baut ya, yang ada ulirnya, ya untuk mengikat baut. Kemudian lubang yang tidak ada ulirnya, berarti ini kita klik sini, lalu kita putar lagi. Nah, tempatkan dia di pasangannya, lubang yang ada ulirnya. Klik di sini. Oke, klik apply. Lalu kita cek di sini di productivity, pilih degree of freedom analysis. Lihat di sini main locator kan kondisinya 0, berarti dia fix tidak bergerak. Bracket tie pin di translation-nya dia udah 0, hanya rotationnya 3 ya. Artinya di sini rotationnya 1, artinya dia masih bisa berputar. Ya, masih bisa berputar. Nah, sekarang terakhir kita tinggal kunci lagi. Klik di toolbar constraint, klik di insert. Pilih lagi ya lubang, lalu pasangannya lihat. Jadi kalau misalnya di sini walaupun nggak kelihatan ujung lubang di sebelah sini, kita tinggal lihat di sini arahkan, kemudian geser kursornya sampai muncul tanda panah seperti ini. Ya. Apply. Oke. Jadi bracket tie pin sudah kita ikat ke main locator. Nah, selanjutnya kita akan mengikat komponen tie pin ke bracket tie pin. Lihat ya. Di bracket tie pin juga ada dua lubang yang berulir. Dan di tie pin ada juga dua lubang yang tidak berulir. Jadi ini pasangannya. Jadi kalau pengen mengikat komponen tie pin ke bracket tie pin berarti harus pasangannya ya ada lubang yang tidak berulir dengan lubang yang berulir ya. Karena lubangnya yang berulir ini untuk ukuran M8, maka pasangannya lubangnya harus lebih besar dari diameter 8. Di sini kan yang diameter 9. Oke, kita klik di constraint. Klik lagi di insert ya. Ya, lihat di sini. Pada saat kita menentukan lubang sebelahnya, arahkan kursor ke sini, kemudian kita geser sampai muncul ya tanda panah seperti ini. Klik, baru tempatkan dia di sini. Ya, klik. Oke, cancel dulu. Cek lagi di degree of freedom analysis. Lihat, yang lainnya untuk main locator dan bracket tie pin sudah 0 ya, baik translation maupun rotation. Di tie pin tinggal rotationnya 1. Artinya kan dia masih bisa berputar seperti ini ya. Oke. Oke, kemudian kita klik lagi di toolbar constraint. Kemudian klik lagi di insert, lalu klik ya, arahkan lubang seperti ini lalu geser supaya muncul tanda panah berikutnya ini. Setelah muncul tanda panah seperti ini kita klik, lalu klik di klik apply. Ya. Jadi kondisinya komponennya sudah terconstrain ya. Hanya kan kalau kondisi aktualnya kan tidak mungkin seperti ini ya, terikat seperti ini kalau tidak diikat menggunakan baut dan pin ya. Makanya kita akan memunculkan baut yang kita perlukan ya, dan juga pin untuk mengunci. Sebelum kita munculkan bautnya ya, kita akan ukur dulu akan ukur terlebih dahulu sambil kita cek juga gambarnya. Lihat di sini untuk balon nomor 4 ya, komponen nomor 4 di sini namanya hex bolt ya, M8 x 30. Panjangnya 30 untuk yang ini. Kemudian yang M5 yang nomor 5 di sini hex bolt juga M8 x 16. Ya. M8 x 16. Jadi ada dua ya untuk M8-nya, ada yang panjang 30 dan ada juga yang panjangnya 16. Yang nomor 4 di sini kan nomor 4 nih, ini 2, kemudian 2, kemudian nomor 5 ini juga 2. Sedangkan nomor 6 pin, double pin ini M6 x 30. Selain melihat dari gambar, kita bisa cek juga dari ukuran sini ya.
kita klik di menu inspect, lalu klik di measure, kemudian klik permukaan ini 1, ya. Lalu kita putar, klik di permukaan. Lihat di sini 30, ya. Kemudian yang kedua, kita klik kanan dulu sini, lalu klik restart, klik permukaan ini 1, lalu klik di belakangnya 2, ya. Berarti di sini 18, ya. Untuk mengikat baut yang sebelah sini, ya, usahakan bautnya jangan sampai nongol keluar, ya. Usahakan minimal dia harus rata. Berarti untuk yang jarak di sini 18, ya, nanti bisa kita cek apakah ada. Kalau nggak ada, berarti kita pakai baut yang lebih pendek dari itu. Yang penting dia harus mengikat. Sedangkan yang di sini tadi ini kan jaraknya 30, ya. Begitu berarti kita juga harus menggunakan baut yang ukurannya M8 kali 30. Oke. Terus sekarang bagaimana caranya untuk memunculkan baut-baut tersebut, ya, baut dan pin yang kita perlukan tersebut. Kita klik di menu assemble. Nah, di sini di bagian kelompok toolbar place, klik tanda segitiga yang bawah ini. Karena kita akan mengambil part standar, berarti kita harus mengambilnya dari content center. Berarti pilih toolbar di place from content center. Klik. Kita tunggu. Oke, lihat di sini. Nah, di bagian ini, ya, kita klik di kelompok folder fastener. Nah, cari di sini bolts. Nah, kita cari kelompok bolts yang tipenya hex head, ya. Lalu kita klik di bagian JIS B1180C full threaded. Klik di sini. Lihat, ya, untuk baut M8 kali 30 ini ada 1, 2, 3, dan 4, ya. Sedangkan yang baut M8 kali 16 atau 18 itu 2, ya. Pada saat ini muncul, ya, jangan langsung kita klik kiri, klik kanan dulu. Pilih change size. Cari di sini M8. Lihat panjangnya kan yang 30 ada, ya. Sedangkan yang 18 nggak ada. Berarti kalau 18 nggak ada, cari yang lebih kecil, adanya 16. Sekarang kita munculkan dulu yang 30 karena kita perlu 4 baut. Klik di sini. Ya, ini pastikan settingannya as standar, lalu klik apply. Kita tunggu. Jadi ini cara untuk memunculkan baut. Ya, ini udah muncul, kita klik kiri. 1, 2, 3, 4. Oke. Kalau udah, kita klik kanan, lalu oke. Pada saat kita klik oke, muncul lagi di sini kan. Sekarang kita pilih lagi yang ukuran baut M8 x 16. Klik di sini. Klik apply. Lalu kita klik kiri, ya, tempatkan dia ada 2 baut. Lalu kalau udah, klik kanan, oke lagi. Nah, pada saat ini udah, kita klik oke aja atau cancel, ya. Lalu cancel. Oke. Oke, kalau udah, kita akan mengkonstrain baut-baut ini ke alat sampel lokator ini. Kita klik di constraint, ya, di toolbar constraint. Karena ini baut, berarti cara cepatnya kita masih bisa menggunakan constraint insert. Klik di constraint insert. Pastikan di solutionnya di oppose, ya, bukan di align tapi di oppose, ya, saling berhadapan. Lalu kita klik, karena di sini kan ada radius, ya, jangan pilih yang ini tapi pilih yang sebelahnya, yang atasnya. Ini klik 1, ya. Pastikan panahnya ke sini, lalu tempatkan dia di sini, ya, pasangannya. Tuh. Apply. Lalu kita klik lagi, ya, bagian lingkaran yang ini, yang dia benar-benar ketemu lingkarannya dengan permukaan dari kepala baut. Lalu klik di sini 2, apply lagi. Kemudian berikutnya nih, klik, tempatkan dia di sini. Oke. Berikutnya lagi, ya. Pastikan yang ini, ya, yang kita klik. Lalu berikutnya. Oke. Ingat, kita cancel dulu. Kita cek di degree of freedom analysis. Lihat, ya.
Untuk kondisi 4 baut yang sudah kita constrain, dia kan masih bisa rotation nih, masih bisa bergerak. Ini sebagusnya kita kunci juga rotationnya supaya dia nggak bergerak. Ini kita klik di constraint, lalu kita klik di angle, ya. Klik di bagian solutionnya directed angle, lalu klik permukaan ini dan ini, sudutnya sama, apply, lalu klik ya, ini dan ini supaya sudutnya sama, apply. Oke, ini udah terkunci ini. Berikutnya yang ini juga sama. Ini ya, sama masih angle. Pilih di direct angle. Ini dan ini sama. Oke, apply. Lalu ini dan ini juga kita buat sama. Oke, apply. Cancel. Kita klik di degree of freedom analysis. Lihat sekarang semua baut yang 4 ini yang udah kita constrain ini udah 0 semua, jadi udah terkunci. Tinggal 2 baut yang M8x16 yang masih bisa bergerak. Klik cancel. Sekarang kita akan mengconstrain 2 baut ini yang M8x16 ke sini ya, ke lubang yang sini. Oke, kita putar dulu. Klik di constraint, pilih lagi di type-nya insert, ya. Pilih di solution-nya ke opposed. Ingat tadi, pilih ya di bagian lingkaran yang pas dia ketemu dengan permukaan bawah kepala baut. Klik. Lalu tempatkan dia di sini. Oke, apply. Putar lagi. Klik di sini ya. Ingat bagiannya yang sebelah sini. Lalu kita putar lagi. Tempatkan dia di sini. Oke, udah ya, lihat. Oke, kita klik apply. Putar lagi view-nya. Ini kan dia masih bisa bergerak ya. Ini kita klik di type-nya angle. Pilih di solution-nya directed angle. Klik permukaan ini dan ini supaya sudutnya 0 derajat. Klik apply. Kemudian klik ini dan ini untuk menguncinya. Dengan sudut angle 0 derajat juga. Pilih solution-nya directed angle, klik apply. Lalu cancel. Lalu klik lagi di degree of freedom analysis. Lihat, sekarang semuanya sudah 0, artinya sudah terikat. Ya, jadi sudah diikat dengan baut. Oke, sebelum kita lanjut, kita klik save ya. Yes to all, oke. Berikutnya kita akan mengikatnya menggunakan pin ya, supaya benar-benar dia itu rigid ya, tidak geser. Ya, benar-benar pas posisinya. Jadi namanya ada dowel pin ya. Ukurannya diameter 6 x 30. Kita klik lagi di inventor, klik lagi di place from content center. Di sini kita cari pin ya, kelompok dari pin. Di sini kan ada nih folder pin. Di sini kita cari di chotter pin. Ya, chotter pin salah. Kita cek di ini, tipenya seperti ini bukan ya. Jadi pinnya klik di bagian pin cylindrical pin. Nah, ini ya. Kita cek di sini tipe pinnya. Bisa kita pakai yang di sini, kita pakai JIS yang 1354A ya. Kita coba cek. 1354A. Oke, di sini cari yang diameternya 6, lalu panjangnya 30. Klik ya. Lihat nih. Ya, tipe JIS-nya dowel pinnya JIS 1354A. Lalu klik apply. Ya, kita tempatkan di sini. Ini ada 6 pin. Kalau udah, klik kanan lalu oke. Klik kanan lalu klik oke. Ya, kita cancel ya, karena kita udah tidak milih lagi. Kita cancel lagi untuk keluar dari control center. Nah, berikutnya lihat di sini. Arahnya kan seperti ini ya. Sedangkan di bagian yang cembungnya dia harusnya berada di sebelah sini ya. Nanti kita akan rotate dia. Lihat kondisi cembungnya, nanti dia berada di sini. Oke. Kita klik. Ini kita putar di sini di free rotate. Klik ya. Nah, putar.
Kemudian klik di komponen berikutnya sampai berpindah ini. Untuk rotate-nya, klik putar lagi. Ya. Ini juga sama, klik. Ya. Putar posisinya seperti ini. Lalu klik lagi, putar posisinya seperti ini. Ya. Sedangkan yang ini sementara kita biarkan dulu. Lalu klik kanan, oke. Kita akan mengconstrain ini ya. Pin-pin ini ke sini. Kita klik di toolbar constraint. Untuk ini kita bisa menggunakan type matte, lalu solusinya pilih matte juga. Klik pin, lalu klik di sini. Lihat pada saat muncul kan di solusinya ada 3 ya. Kita bisa cek. Ini kan kondisi aktif sekarang, lalu bisa kita klik ini. Kalau begitu kita klik ini kan nanti kan ini akan berbalik ya. Kita klik lagi, karena permukaan yang cembungnya harus berada di sebelah sini. Kita klik apply, lalu klik lagi ini, tempatkan dia di sini. Oke. Ya, pastikan cembungnya di sini ya. Kalau misalnya cembungnya nggak ada di sini, bisa kita atur di sini seperti tadi. Ya, oke, apply. Ini juga sama, kita klik. Ya, seperti ini. Ini juga sama. Oke. Kalau udah, ya. Berikutnya, ini yang sebelah sini juga kita constrain ya. Untuk membuat kita yakin supaya nanti tidak terbalik dia, ataupun kalaupun terbalik juga nanti kan bisa kita balik juga menggunakan perintah dari matte tadi. Kita klik ini, lalu tempatkan dia di sini. Oke, apply. Ini cembungnya di sini benar. Klik di sini, lalu tempatkan dia di sini. Oke. Setelah terpasang, kemudian kita ganti menjadi tipenya masih matte tapi ininya flash ya. Klik. Kita putar sedikit. Ya, lihat kondisinya kan ada di sini ya. Pastikan bahwa type-nya matte, lalu solutionnya flash. Kita klik permukaan dari pin yang ini, klik. Lalu klik ya, sejajarkan dengan permukaan ini. Apply. Lalu klik ini juga, sejajarkan dengan sini. Apply. Oke. Berikutnya yang ini, ya, yang sisi sebelah sini juga sama. Kita atur zoomnya, view-nya seperti ini. Klik kanan, oke. Lalu pastikan bahwa type-nya matte, lalu solutionnya flash. Klik permukaan dari pin, lalu permukaan dari main lokatornya, apply. Yang ini juga sama, klik permukaan pinnya, lalu permukaan lokatornya, apply. Tinggal berikutnya yang terakhir yang bawah ya. Nah, yang ini bisa kita klik di bagian type-nya tangan ya. Lalu kemudian kita coba di bagian solutionnya ke ya, inside. Klik ini permukaan yang cembungnya, lalu klik permukaan ini. Ini ya, ternyata seperti ini. Dia ternyata benar-benar rata. Coba kita pindah ke sini. Ini kalau gitu kita cancel, jangan pakai jangan pakai tangan. Cancel. Kita klik constraint, pilih sekarang untuk yang bagian bawah ini pilih ke insert. Klik di sini. Lalu klik bagian ini. Oke. Apply. Lalu berikutnya juga ini, lalu dengan ini. Sambil perhatikan panahnya ya. Kalau dia oppose, panahnya kan harus berlawanan arah, saling berhadapan. Ya, apply. Oke. Jadi kalau udah, berarti semua komponen yang diperlukan untuk mengikat komponen-komponen pendukung dari sampel lokator ini sudah terpasang semua ya. 4 baut yang ukurannya M8x30 dan 2 baut ukuran M8x16 serta 6 dowel pin. Oke. Ya, oke, kita save dulu. Kemudian sambil kita cek ya juga dari sub assembly main lokator, klik kanan, pilih di ya, ini kita open aja dulu, klik kanan, open. Cek ya di bagian browsernya, di main lokator klik kanan, lalu klik iProperties, project. Di sini kan belum muncul ya, nomor gambarnya belum muncul. Di sini kita lengkapi lagi ya, samakan. Karena assembly-nya sudah kita buat dengan nomor gambarnya UDP strip 21 strip SL ya, sampel lokator, kemudian strip 00, maka di main lokator kita isi ya
UDP strip 21. Strip 21 ini menunjukkan tahun pembuatan, tahun 2021. Kemudian nama singkatan dari alatnya kan sampel lokator SL strip 01 ya. Lalu klik apply ya. Cek di physical update ya. Beratnya atau masanya dari sampel lokator main lokator adalah 1,77 kg. Close, save ya. Oke, kita close. Kemudian berikutnya kita open di breaker stay-pin ya. Open ya, klik kanan open. Ya. Kemudian kita klik kanan di breaker stay-pin di browser, lalu klik di iProperties, klik lagi di project ya. Pastikan stock numbernya, ini kan komponen kedua ya. Ketik UDP strip 21 strip sampel lokator SL strip 02 ya. Apply. Kita cek ya beratnya. Update. Ini masaknya 0,382 kg. Klik close. Oke, save. Lalu close. Nah, terakhir kita cek di stay-pin. Klik kanan. Lalu klik open. Ya. Arahkan browser ke kursor ke browser, lalu klik kanan di stay-pin. Lalu klik iProperties, pastikan di projectnya di sini. Stay-pin ya. UDP strip 21 strip SL strip 03 ya, apply. Cek physicalnya ya, masaknya 0,273 kg. Lalu klik OK ya, kita save jangan lupa. Lalu kita close untuk ini komponen stay-pin. Kemudian ya, balik lagi kita ke assembly, jangan lupa kita save perubahan. Cek lagi di gambar, lihat di sini kan memang 3 komponen ini yang harus kita munculkan nanti gambar detailnya ya. Sedangkan untuk baut dan pin, ukuran dimensinya hanya kita munculkan di drawing assembly. Ya, oke. Kemudian kita klik save. Apa? Jadi pelajaran untuk pembuatan assembly ini kita sudah buat ya. Kita sudah selesaikan seperti ini. Jangan lupa filenya ya, disimpan ya. Harus kita simpannya di folder assembly ya, di file projectnya. Di folder projectnya kita harus simpan di folder assembly. Kita cek lagi, kan disimpannya tadi di desktop. Lalu sampel lokator ya. Pastikan bahwa file sampel lokator, file assembly sampel lokator tersimpan di folder assembly. Ya, sambil kita cek di open. Ini ya, lihat harus tersimpan di sini. Ya. Oke. Jadi pelajaran untuk pembuatan desain assembly dari sampel lokator sudah selesai ya. Caranya tadi seperti ini. Jadi mahasiswa bisa pelajari dan bisa praktekkan cara untuk membuat desain assembly-nya. Ya. Oke, jangan lupa kalau misalnya ini udah dibuat ya. Sekali lagi saya sampaikan, nanti pada saat mau mengirim file, jadi filenya harus di zip ya nanti ya. Jadi yang di zip itu adalah folder projectnya ya, di sini folder project ini ya, sampel lokator ini nanti yang di zip ya. Jadi setelah semua filenya tersimpan di sini, ada yang di folder komponen untuk komponennya, kemudian ada yang di assembly untuk file assembly-nya, kemudian ada juga di folder drawing untuk drawingnya ya. Kalau nanti gambar drawing assembly dan drawing detail yang sudah dibuat nanti akan muncul di sini. Kemudian file-file content center, file-file standar yang kita ambil dari content center tadi tersimpannya di folder standard part. Ya. Lihat, ini adalah komponen-komponen atau part-part standar dari content center yang kita ambil ya. Akan tersimpan otomatis di sini. Ya. Setelah kita pastikan bahwa semua file desain kita sudah tersimpan di folder project, ya. Ingat, di folder projectnya ini yang harus kita zip atau rar ya. Kita klik kanan ya. Lalu kalau kita menggunakan WinRAR bisa di WinRAR, lalu kita klik dulu di sini ya, add to sample locator, klik. Oh, kalau ini tidak bisa diproses karena masih ada file yang terbuka ya.
Oke, kita close dulu. Jadi kalau ada file yang terbuka masih nggak bisa di ini, kita save dulu. Lalu kita close ya. Pastikan bahwa dia supaya close dulu, baru kemudian kita zip ya folder project untuk sampel lokator, klik kanan. Lalu kemudian kita klik kiri di WinRAR, arahkan kursor ke WinRAR, lalu klik kiri di add to sampel lokator RAR. Ya, oke, kalau udah, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, ini yang kita rename ya, sesuai dengan yang diperintahkan di di Google Classroom ya, bahwa nama file yang di rename-nya nanti harus dibuat sesuai dengan perintah di Google Classroom, di perintah tugas di Google Classroom. Jadi ini ya, setelah kita arahkan ke sini, di sini kita akan rename nanti nama file dalam zip ini ya, kita akan samakan dengan tugas dari praktikum CAT ini sesuai dengan perintahnya di masing-masing pertemuan. Karena sekarang ada pertemuan ke-13, klik di bagian tugas praktikum CAT. Di sini kan namanya filenya harus di rename menjadi pcat ya, dari singkatan dari praktikum CAT. Lalu strip di sini kelasnya apakah kelas B atau kelas A, tinggal diketik di sini. Kalau A di sini ketik A, kalau kelas B di sini ketik B. Lalu strip P13 ini pertemuan ke-13, lalu kemudian strip nama mahasiswa, strip name ya. Jadi kita rename-nya seperti ini. Di bagian sampel lokator, kita klik kanan, lalu klik rename. Di sini kita rename seperti ini ya. Kalau misalnya nama sampel lokator nggak mau dihilangkan, jadi kita tambahkan saja ya, pcat strip misalnya kelas A atau kelas B ya. Misalnya kelas A, lalu strip ketik P13, berarti pertemuan ke-13, strip nama mahasiswa ya. Misalnya nama mahasiswanya Heri misalnya. Ya. Oke. Lalu strip NIM-nya berapa? Misalnya 2019 XXXX ya misalnya. Lalu strip baru nama tugasnya ya. Lalu kemudian klik enter atau tekan enter. Ya, jadi kalau sudah dibuat seperti ini, maka file zip inilah nanti yang harus dikirim ke tugas di Google Classroom ya. Ke bagian tugas di Google Classroom. Oke ya, jelas ya sampai sini? Oke, kalau begitu pertemuan kita hari ini mengenai desain assembly sudah selesai ya. Dan nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan ke pelajaran mengenai pembuatan drawing assembly untuk sampel lokator ini. Oke? Jadi pertemuan kita hari ini akan saya akhiri sampai di sini dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.